Shalom, shalom, shalom. Selamat pagi masyarakat iman yang dikasihi oleh Tuhan. Kita bersyukur hari ini boleh kembali diutus Tuhan untuk menjalani kehidupan kita. Dan kita percaya biarlah anugerah Tuhan yang memampukan kita untuk menjadi utusan-utusannya. Dan kalau utusan udah pasti harus membawa pesan dari yang mengutusnya dengan baik. Dan biarlah hari ini kita boleh membawa pesan Tuhan dalam kehidupan kita. Mari bersama-sama kita pujikan PKJ 185, PKJ 185, Tuhan mengutus kita. PKJ 185, Tuhan mengutus kita. Tuhan mengutus kita ke dalam dunia, bawa pelita kepada yang gelap. Meski dihina serta dilanda duka, harus melayani dengan sepenuh, dengan senang, dengan senang. Marilah kita melayani umatnya dengan senang, dengan senang. Berarti kita memuliakan namanya. Tuhan mengutus kita ke dalam dunia, bagi yang sakit dan tubuhnya lemah. Meski dihina serta dilanda duka, harus melayani dengan sepenuh, dengan senang, dengan senang. Marilah kita melayani umatnya dengan senang, dengan senang. Berarti kita memuliakan namanya. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mau menjadi orang-orang yang berbahagia ketika Tuhan utus ke dalam dunia. Dan biarlah hari ini kami mau baca firman-Mu, mampukan agar kami boleh mengerti terlebih memahami. Kami serahkan hanya dalam nama-Mu, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, bersama-sama kita buka 1 Samuel 13 ayat 8 sampai 14. 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 Dengarkanlah sabda Tuhan. Ia menunggu 7 hari lamanya sampai waktu yang ditentukan Samuel. Tetapi ketika Samuel tidak datang ke Gilgal, mulailah rakyat itu berserak-serak meninggalkan dia. Sebab itu Saul berkata, "Bawalah kepadaku korban bakaran dan korban keselamatan itu." Lalu ia mempersembahkan korban bakaran. Baru saja ia habis mempersembahkan korban bakaran, maka tampaklah Samuel datang. Saul pergi untuk menyongsong untuk memberi salam kepadanya. Tetapi kata Samuel, "Apa yang telah kau perbuat?" Jawab Saul, "Karena aku melihat rakyat itu berserak-serak meninggalkan aku dan engkau tidak datang pada waktu yang telah ditentukan, padahal orang Filistin telah berkumpul di Mikmas. Maka pikirku, sebentar lagi orang Filistin akan menyerang aku di Gilgal. Padahal aku belum memohon belas kasihan Tuhan. Sebab itu aku memberanikan diri lalu mempersembahkan korban bakaran." Kata Samuel kepada Saul, "Perbuatanmu itu bodoh. Engkau tidak mengikuti perintah Tuhan Allahmu yang diperintahkannya kepadamu. Sebab sedianya Tuhan mengokohkan kerajaanmu atas orang Israel untuk selama-lamanya. Tetapi kerajaanmu tidak akan tetap. Tuhan telah memilih seorang yang berkenan di hatinya, dan Tuhan telah menunjuk dia menjadi raja atas umatnya. Karena engkau tidak mengikuti apa yang diperintahkan Tuhan kepadamu." Sabar dan taat. Dua kata yang sangat mudah diucapkan tapi sulit sekali dilaksanakan. Karena sabar dan taat adalah pangkal kebahagiaan. Tidak sabar dan tidak taat adalah sumber dari bermacam-macam kegagalan dan kemalangan. Dan ini sudah dibuktikan oleh Raja Saul. Dia belum lama jadi raja, tapi sudah gagal untuk sabar dan taat. Samuel sudah bilang, dia bilang kan nanti kamu tunggu saya ya. Tunggu 7 hari. Karena saat itu dia mau berperang dan Samuel juga sudah dapat nubuatan dari Tuhan. Sabar, tunggu saya. Tapi rupanya Saul tidak taat dan tidak sabar kepada aturan
yang melarangnya untuk melakukan tugas yang bukan wewenangnya. Tugasnya membakar korban itu adalah milik Samuel sebagai imam, sebagai nabi, sebagai sebelumnya mantan hakim. Nah, tapi Saul nggak sabar. Dia karena ngerasa, oh saya makan raja, lebih di atas kamu. Akhirnya menjadi pemimpin yang berbahaya, nekat melakukan yang harusnya tidak boleh dilakukan, dan akhirnya menyebabkan kehancuran. Keputusan Tuhan. Dan kita bisa lihat bahwa Samuel mencoba untuk pegangan pada keputusan Tuhan. Marah sama Saul, menegur dan mengatakan bahwa kamu nggak boleh kayak gitu. Kalau kamu kayak gini terus, nanti kamu kerajaanmu tidak akan langgeng nih. Karena tahta itu pemberian Allah, bukan milikmu Saul. Dan kamu harus sadar. Sehingga tugasmu adalah taat dan sabar. Bagaimana dengan kita, Bapak Ibu Saudara? Kita hari ini, semoga kita bisa jadi orang yang sabar dan taat ya. Kalau kita nekat gak sabar dan taat, biasanya hal-hal buruk akan siap-siap mengintip dan menerkam kita. Hal-hal buruk akan terjadi, kemalangan akan kita rasakan, karena kita tidak taat dan tidak sabar. Mau sampai kapan sih kita tidak taat dan tidak sabar? Bukankah hidup kita udah ribet, kenapa kita buat hidup kita makin hancur lagi? Tuhan cuma minta sabar dan taat. Dah, Tuhan akan menunjukkan cara Tuhan kalau kita taat dan sabar. Jangan pernah mendahului Tuhan. Berkat itu gak bisa didahuluin. Kalau berkat kita nekat ambil sebelum waktunya, itu gak jadi berkat, jadi kutuk malah. Dan kita percaya bahwa kita minta Tuhan juga kekuatan. Karena sabar dan taat pun tuh gak mudah. Sulit banget. Apalagi kalau udah ketemu ego kita, udah ketemu keinginan daging kita. Waduh, susahnya luar biasa. Tapi kita minta Tuhan tolong kita untuk boleh melangkah dalam anugerahnya. Lebih sabar lagi, lebih taat lagi. Hari ini kalau ada tantangan-tantangan membuat kita pengen buru-buru, hatinya udah berdebar-debar, udah kejar aja, jangan. Taat, sabar dikit lagi. Tapi udah gak kuat Tuhan, sabar kata Tuhan. Berjalanlah bersamaku, jangan lari di depan aku, jangan juga di belakang aku kata Tuhan, sebelah aku. Semoga kita bisa bersabar dan taat bersama dengan Tuhan. Maka kedamaian dan kebahagiaan tidak jauh. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, hari ini Tuhan minta kami untuk lebih lagi sabar dan mampukan kami untuk sungguh-sungguh sabar dalam kehidupan kami. Kami percaya bahwa hari ini akan kami bisa lewati dengan kekuatan yang datangnya daripada Tuhan. Berikan kami hati, berikan kami juga kerinduan untuk terus berjalan bersama Tuhan. Walaupun kayaknya godaan banyak banget sekali Tuhan. Tantangan di depan, ketakutan, kekhawatiran, kemarahan. Tuhan ajarkan kami untuk sabar dan taat. Sabar waktunya, tunggu sedikit lagi. Dan kami percaya ketika waktunya tiba, rencanamu indah. Kami serahkan, dalam namamu kami berdoa. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Tetap bersemangat.